Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Buah Pena Channel. Dukung channel ini dengan klik subscribe, like, komen dan share ya teman-teman. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau, fajar mulai menyingsing, menyapu langit dengan semburat warna keemasan. Seorang pemuda bernama Jaka, yang sejak kecil menggembala sapi milik keluarganya, bersiap memulai harinya. Dengan hati-hati, Jaka membuka pagar kandang dan membiarkan sapi-sapinya keluar menuju padang rumput yang luas. Jaka menggiring sapi-sapinya melewati jalan setapak yang membelah sawah dan ladang warga desa. Di tengah perjalanan, Jaka dan sapi-sapinya beristirahat di tepi sungai yang airnya jernih dan mengalir tenang. Angin sepoi-sepoi bertiup, burung-burung berkicau, dan kupu-kupu beterbangan di antara bunga liar yang bermekaran. Jaka selalu mengawasi sapi-sapinya agar tidak tersesat atau masuk ke ladang warga. Ia juga membawa tali untuk menggiring mereka jika diperlukan. Di puncak bukit, Jaka bertemu dengan temannya, Wira, yang juga menggembala kambing. Mereka berbincang sambil menikmati makanan yang mereka bawa. Saat matahari mulai tenggelam, Jaka menggiring sapi-sapinya kembali ke desa, melewati jalan setapak yang mulai diselimuti cahaya keemasan. Setelah memastikan sapi-sapinya kembali ke kandang dengan selamat, Jaka pulang ke rumah, di mana keluarganya sudah menunggu dengan hidangan sederhana yang lezat. Setelah makan malam, Jaka keluar ke halaman rumahnya. Ia duduk di atas tikar anyaman, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan desiran daun di pepohonan. Ia teringat percakapannya dengan Wira di bukit tadi siang. Mereka berdua bercita-cita ingin memiliki lebih banyak sapi dan menjadi peternak sukses. Jaka tersenyum kecil, membayangkan suatu hari nanti ia akan memiliki ladang luas dan ternak yang sehat. Ibunya keluar membawa secangkir teh hangat. "Apa yang kau pikirkan, Nak?" tanyanya lembut. Jaka menyesap tehnya, lalu menjawab, "Aku ingin membangun peternakan yang besar, Bu. Supaya kita bisa hidup lebih baik." Ibunya mengelus rambutnya dengan penuh kasih. "Mimpi yang baik, Jaka. Dengan kerja keras dan keikhlasan, kau pasti bisa mencapainya." Malam itu, sebelum tidur, Jaka berdoa dengan hati penuh harapan. Ia yakin, kehidupan sederhana yang dijalaninya adalah awal dari perjalanan besar menuju impian yang lebih tinggi. Kokok ayam membangunkan Jaka dari tidurnya. Cahaya matahari pagi mulai masuk melalui jendela kayu kamarnya. Ia menghirup udara segar pedesaan, lalu bangkit dan bersiap menjalani hari baru. Di luar, embun masih menempel di daun-daun, dan sapi-sapi di kandang sudah mulai melenguh, seakan menunggu untuk dibawa ke padang rumput. Jaka mencuci muka di sumur, lalu membantu ibunya menyiapkan sarapan. Aroma nasi hangat dan ikan goreng memenuhi rumah, membuat pagi terasa lebih hangat. Setelah sarapan, Jaka mengambil tongkat kayunya dan berjalan menuju kandang. Dengan penuh semangat, ia membuka gerbang dan mulai menggiring sapi-sapinya ke padang rumput. Hari ini adalah awal baru, dengan harapan baru yang ia bawa dalam hatinya. Di kejauhan, Wira sudah menunggunya di jalan setapak. "Ayo, Jaka, hari ini kita akan mencari padang rumput yang lebih luas," serunya dengan penuh semangat. Jaka tersenyum. Ia tahu, kehidupan sebagai gembala tidak selalu mudah, tetapi dengan ketekunan dan impian yang kuat, ia bisa menjalani hari-harinya dengan bahagia. Jaka dan Wira berjalan menyusuri jalan setapak, menggiring sapi-sapi mereka menuju padang rumput yang lebih luas di balik bukit. Angin pagi berhembus sejuk, membuat dedaunan berbisik pelan. Setelah perjalanan cukup jauh, mereka tiba di sebuah hamparan hijau yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Rumputnya tinggi dan subur, dengan bunga liar tumbuh di beberapa sudut. Sapi-sapi tampak senang, segera mulai merumput dengan lahap. "Tempat ini bagus sekali," seru Wira sambil duduk di atas batu besar. Jaka tersenyum, merasa puas menemukan tempat yang baik untuk ternak mereka. Ia duduk di samping Wira, menikmati pemandangan indah pedesaan yang terbentang luas. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah mendung. Awan gelap mulai berkumpul,
dan angin berhembus lebih kencang. Jaka dan Wira saling bertukar pandang. Sepertinya akan turun hujan, kata Wira. Tak lama kemudian, rintik hujan mulai jatuh, membasahi rerumputan. Sapi-sapi terlihat gelisah, beberapa mulai bergerak mencari tempat berteduh di bawah pohon besar. Jaka dan Wira segera berlari ke sana juga, berlindung dari hujan yang semakin deras. Dari bawah pohon, mereka melihat hamparan padang rumput berubah warna, semakin hijau karena air hujan yang menyegarkan. Meski basah, Jaka merasa senang. Alam memberikan keseimbangan, hujan yang turun akan membuat rumput tumbuh lebih subur, memberi makanan lebih banyak bagi sapi-sapi mereka. Hujan mulai reda, menyisakan titik-titik air di rerumputan dan daun-daun yang berkilauan diterpa cahaya matahari. Jaka dan Wira keluar dari tempat berteduh, merasakan kesegaran udara setelah hujan. Tiba-tiba, Wira menunjuk ke langit. Lihat, Jaka, pelangi, serunya penuh kagum. Di atas hamparan padang rumput yang basah, lengkungan warna-warni muncul di langit, menciptakan pemandangan yang indah. Sapi-sapi yang sebelumnya berteduh kini kembali merumput dengan tenang, menikmati rumput yang semakin segar setelah hujan. Jaka tersenyum. Ia merasa alam selalu memberikan keajaiban setelah tantangan. Seperti hidupnya sebagai gembala, ada saat-saat sulit, tapi selalu ada keindahan setelahnya. Saat berjalan pulang melewati jalan setapak, Jaka dan Wira bertemu dengan seorang peternak tua bernama Pak Rimba. Ia duduk di bawah pohon dengan tongkat kayunya, mengawasi ternaknya yang sedang merumput. "Anak-anak, bagaimana hari kalian?" tanya Pak Rimba dengan suara lembut. "Kami menemukan padang rumput baru, Pak. Lalu hujan turun, tapi setelah itu ada pelangi yang indah," jawab Jaka dengan antusias. Pak Rimba tersenyum. "Alam selalu mengajarkan kita banyak hal. Seorang gembala harus sabar, ulet, dan selalu memperhatikan ternaknya. Ingatlah, sapi-sapi kalian adalah tanggung jawab kalian." Saat Jaka dan Wira hendak melanjutkan perjalanan pulang, mereka mendengar suara sapi mengeluh dari semak-semak. Mereka segera mencari sumber suara itu dan menemukan seekor anak sapi terbaring dengan luka di kakinya. "Kasihan, kakinya terluka," ujar Wira dengan khawatir. Jaka dengan hati-hati mendekat dan mengamati luka di kaki anak sapi itu. "Kita harus membantunya," katanya tegas. Dengan perlahan, mereka mengikat luka anak sapi dengan kain bersih yang dibawa Wira. Setelah itu, mereka membantu anak sapi itu berdiri dan memapahnya ke desa. Setibanya di rumah, Ibu Jaka membantu membersihkan lukanya dan memberikan obat herbal agar cepat sembuh. Melihat anak sapi mulai tenang, Jaka merasa lega. Ia belajar bahwa seorang gembala bukan hanya menggiring ternaknya, tetapi juga harus peduli dan melindungi mereka. Beberapa hari setelah menolong anak sapi, desa Jaka mengadakan perayaan panen. Seluruh warga berkumpul di lapangan desa, membawa hasil panen mereka seperti padi, sayur, dan buah-buahan. Jaka dan Wira juga ikut serta. Mereka membantu menata meja-meja kayu yang dipenuhi makanan dan minuman. Ada permainan tradisional, musik khas pedesaan, dan suasana penuh kebahagiaan. Pak Rimba datang dan menepuk bahu Jaka. "Seorang gembala juga bagian dari desa. Kalian menjaga ternak yang memberi manfaat bagi kita semua." Jaka tersenyum. Ia merasa bangga bisa menjadi bagian dari kehidupan desa yang harmonis, di mana setiap orang saling membantu dan berbagi kebahagiaan. Saat senja semakin memerah, angin sepoi-sepoi membawa aroma rerumputan basah. Jaka masih menatap air yang tenang, pikirannya melayang jauh. Wira, yang duduk di sampingnya, tak tahan lagi dengan keheningan yang terasa berat. "Apa yang kau pikirkan, Kak?" tanyanya dengan nada pelan, takut mengganggu lamunan sahabatnya. Jaka menghela napas panjang sebelum menjawab, "Aku memikirkan masa depan kita, Wir. Sampai kapan kita akan jadi pengembala seperti ini? Apakah hidup kita akan selalu seperti ini?" Wira terdiam. Ia tak menyangka Jaka akan mempertanyakan sesuatu yang begitu dalam. Selama ini, mereka berdua selalu menerima kehidupan sederhana mereka dengan apa adanya.
Pak Rimba yang berdiri tak jauh, mengamati dengan senyum bijak. Ia tahu saat-saat seperti ini pasti akan datang, saat anak-anak muda mulai mencari arti hidup dan mempertanyakan nasib mereka. Perlahan, Pak Rimba melangkah mendekat. Tak ada yang salah dengan mimpi, Jaka, suara Pak Rimba terdengar dalam dan lembut. Namun, jangan biarkan mimpimu membuatmu buta terhadap keindahan hidup yang kau jalani saat ini. Jaka menoleh, menatap Pak Rimba dengan mata bertanya. Apa maksudmu, Pak? Pak Rimba duduk di sebelah mereka, pandangannya menerawang jauh ke arah cakrawala. Aku juga dulu seperti kalian, ingin meraih dunia, ingin hidup lebih dari sekadar pengembala. Tapi hidup mengajarkanku, kebahagiaan bukan hanya soal pencapaian, tapi juga soal mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Hening sejenak, angin membawa suara gemericik air dan embikan sapi yang merumput. Jaka termenung, mencerna kata-kata Pak Rimba. Wira tersenyum kecil, menepuk bahu Jaka. Kau tak sendirian, Kak. Apapun mimpimu, aku akan selalu ada di sampingmu. Mungkin, suatu hari kita akan pergi dari sini. Tapi sebelum itu, mari kita nikmati senja ini dulu. Mereka bertiga terdiam, menikmati keindahan senja yang perlahan berubah menjadi malam. Di cakrawala, langit keemasan berangsur gelap, menyisakan semburat ungu yang memudar perlahan. Malam perlahan merayap, menyelimuti langit dengan taburan bintang. Suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak, menambah kesan damai di tepi sungai. Jaka masih terdiam, tapi tatapan matanya mulai melembut. Kata-kata Pak Rimba bergaung di benaknya, membawanya pada kenangan masa kecil saat pertama kali ia belajar menggembala. Wira menguap lebar, membuang rasa kantuk yang mulai mengganggu. Ia menoleh ke arah Pak Rimba dan bertanya, Pak, kenapa dulu Bapak memilih jadi pengembala? Padahal, dulu Bapak pernah merantau ke kota, kan? Pak Rimba tersenyum, matanya berbinar mengingat masa mudanya yang penuh petualangan. Benar, Wira. Dulu aku sempat mencoba peruntungan di kota. Bekerja di pabrik, menjadi kuli angkut, bahkan pernah jadi tukang becak. Tapi semua itu tak membuatku bahagia. Jaka dan Wira saling berpandangan, takjub mendengar cerita yang baru pertama kali mereka dengar. Pak Rimba melanjutkan, di kota, orang sibuk mengejar sesuatu yang tak pernah cukup. Uang, jabatan, kehormatan. Aku sempat terhanyut, tapi hatiku selalu rindu pada angin padang rumput dan suara sapi-sapi yang merumput tenang. Hingga akhirnya, aku kembali ke sini. Tapi Pak, Jaka menyela, apakah tidak ada keinginan untuk hidup lebih baik? Lebih dari sekadar pengembala. Pak Rimba mengangguk pelan. Tentu saja, Nak, keinginan itu selalu ada. Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, melainkan merasa cukup dengan yang kita miliki. Di sini, aku merasa tenang. Aku bisa melihat matahari terbit dan terbenam tanpa terhalang gedung-gedung tinggi. Aku bisa hidup dalam damai, dekat dengan alam. Jaka terdiam, merenungi kata-kata bijak itu. Ia mengalihkan pandangannya ke langit malam, mencoba mencari jawaban di antara bintang-bintang yang berkelip. Wira tersenyum lebar. Jadi, intinya bukan tentang apa yang kita miliki, tapi bagaimana kita mensyukurinya, ya Pak. Pak Rimba tertawa kecil, menepuk bahu Wira. Kau memang cerdas, Nak. Hidup itu sederhana. Kadang, kitalah yang membuatnya rumit. Angin malam berhembus lembut, membuat dedaunan bergemerisik pelan. Di kejauhan, terdengar suara sapi yang mulai mengantuk, mengingatkan mereka bahwa sudah saatnya pulang. Yuk, kita pulang. Besok pagi, petualangan baru menanti, kata Pak Rimba sambil bangkit berdiri. Jaka dan Wira berdiri, mengikuti langkah Pak Rimba dengan hati yang lebih ringan. Malam itu, mereka pulang dengan membawa pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan.